Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Asisa, mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan Cognitive Behavior Modification atau CBM. Langsung saja teman-teman, yang pertama kita membahas tentang pengertian dari CBM. Nah, CBM sendiri merupakan teknik menggabungkan terapi kognitif dan bentuk modifikasi perilaku. Menurut CBM ini, individu yang akan bertindak sebelumnya itu didahului adanya proses berpikir. Bila individu ingin mengubah suatu perilaku yang tidak adaptif, terlebih dahulu harus memahami aspek-aspek yang berada dalam pengalaman kognitif dan berusaha untuk membangun perilaku adaptif dengan mempelajari keterampilan-keterampilan yang terdapat pada terapi perlakuan. Nah, setelah individu menguasai keterampilan-keterampilan yang diajarkan dalam terapi perlakuan tadi, diharapkan juga mampu mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu asumsi dasar pendekatan CBM. Yang pertama, kognisi yang tidak adaptif mengarah pada pembentukan tingkah laku yang tidak adaptif pula. Yang kedua, peningkatan diri yang adaptif dapat ditempuh melalui peningkatan pemikiran yang positif. Dan yang ketiga, konseli dapat mempelajari peningkatan pemikiran mengenai sikap, pikiran, dan tingkah laku. Nah, teman-teman, selanjutnya itu prinsip-prinsip CBM. Nah, konselor sendiri itu perlu memahami bahwa perilaku konseli ditentukan oleh pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan akibat yang dialaminya. Nah, teman-teman, jadi konselor itu dapat memasuki sistem interaksi dengan memfokuskan pada pikiran, perasaan, proses fisiologis, dan perilaku yang dihasilkan oleh si konseli ini. Selanjutnya itu proses kognitif sebenarnya tidak menyebabkan kesulitan emosional. Namun, yang menyebabkan kesulitan emosional itu adalah proses kognitif itu sendiri, yang merupakan proses interaksi yang kompleks. Nah, bagian penting dari proses kognisi adalah metakognisi. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih maksud dari metakognisi? Jadi, konseli itu berusaha untuk memberi komentar secara internal pada pola pemikiran dan perilakunya saat itu. Yang menyebabkan kesulitan emosional itu adalah proses kognitif itu sendiri, yang merupakan proses interaksi yang kompleks. Nah, bagian penting dari proses kognisi adalah metakognisi. Nah, pasti teman-teman bertanya, apa sih maksud dari metakognisi? Jadi, konseli itu berusaha untuk memberi komentar secara internal pada pola pemikiran dan perilakunya saat itu. Selanjutnya itu proses pengubahan perilaku dalam CBM. Yang pertama, saya akan jelaskan pengubahan perilaku terjadi melalui suatu urutan proses yang menjembatani antara interaksi internal, struktur kognitif, dan perilaku akhir yang dihasilkan. Adapun teknik yang digunakan dalam menjabarkan proses tersebut yakni melalui stress inoculation atau imunisasi terhadap stres. Nah, bisa juga disingkat dengan SI. Nah, teman-teman pasti bertanya, SI itu apa sih? Jadi, SI itu merupakan suatu treatment yang bersifat psikoedukasi
yang berfokus untuk membantu individu memiliki dan mengembangkan sejumlah keterampilan-keterampilan dalam mengelola stres. Nah, selanjutnya yaitu 3 tahap SIT. Yang pertama itu konseptualisasi, coping skills, dan aplikasi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu teknik restrukturisasi kognitif. Yang pertama itu kita harus menyediakan pelatihan berpikir rasional dalam konsep-konsep dasar. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan yang melemahkan diri. Yang ketiga, menunjuk adanya pola untuk mengatasi pernyataan yang mengalahkan diri sendiri. Yang keempat, mengubah dan mengganti pernyataan yang mengalahkan diri sendiri dengan pernyataan yang memotivasi diri, atau bisa disebut dengan self-talk. Yang kelima itu memberikan model atau cara mengembangkan pernyataan yang memotivasi diri. Yang keenam, mengulang dan melatih secara terus-menerus dalam menerapkan pernyataan yang memotivasi diri. Yang ketujuh, memberikan feedback terhadap kelompok. Dan yang terakhir itu melakukan penajaman keterampilan baru. Nah, teman-teman, jadi setelah individu belajar untuk mengenali tingkah laku menyimpangnya, mereka pasti akan mulai mencari kesempatan untuk mengembangkan alternatif tingkah laku adaptif atau bisa disebut dengan tingkah laku yang tidak menyimpang, dengan cara mengubah dialog internal dalam diri mereka. Nah, dialog internal ini sendiri, dialog internal yang baru diharapkan dapat menghasilkan tingkah laku baru yang sebaliknya akan memberikan dampak terhadap struktur organisasi dari individu itu sendiri. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai CBM dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.